Ya, ya. Ayo bareng deh. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ya, dengan sholawat insyaallah hidup kita makin berkah. Amin. Dengan syukuran, dengan zikiran, insyaallah rezeki kita makin banyak. Dan insya Allah ini yang ada di sini yang belum berangkat haji umroh tahun depan berangkat. Berangkat kemana? Umroh. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam saya lebih semangat lagi. Bulan Oktober saya berangkat umroh dengan Mamah Dede. Yang jawab salam semangat saya kasih hadiah brosur umroh. Alhamdulillah, orang sini soleh-solehah semua. Baru brosurnya aja amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis deh tuh brosur saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum وقال أيضا في آية أخرى شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. صدق الله وصدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Desa Cikakak, Bapak Rohanto, Bapak Ketua BPD, Bapak Haji Hendro, Ketua DKM, Bapak Haji Tatang Sutandiono, Muspika Kecamatan Banjarharjo, Bapak Ketua LPM, Bapak Mulyadi, Bapak Ketua Panitia, Bapak Toto Suwandi, hadirin para sesepuh, tokoh masyarakat, segenap jajaran panitia, dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bersyukur saya bisa berjumpa dengan jamaah di desa Cikakak. Orang sini ngomongnya Sunda apa Jawa ya? Sunda, berarti sama ya. Saya Subki Al-Buguri karena saya lahir di Bogor. Ya, dulu orang suka salah manggil saya, kadang-kadang suka dipanggil Al-Bukhari, Al-Bucuri. Malah Indra Bekti manggil saya Ustadz Subki Al-Kuburi. Kuburan. Seneng saya ada di Banjarharja ini ya. Hah? Harjo. Sunda apa Jawa? Sunda. Banjarharja. Dan ini memang luar biasa ya. Saya pikir siang-siang gini panas, tapi ini luar biasa. Karena mungkin orang-orangnya semuanya beriman dan bertakwa. Suasananya juga teduh. Ini kayak di sorga banget ya, Masya Allah. Dengerin ceramah di bawah pohon ya.
sekali-kali kita tepakin ada siram gitu. Tapi insya Allah itu membawa berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan benar berarti saya syuting TV One ketemu sama Pak Lurah di Jakarta, mengundang saya ke sini. Ustadz, pokoknya hadir ke desa kami. Ini orangnya soleh-solehah semua. Orang-orang Cikakak mah, Masya Allah, belum ajan aja udah pada sholat. Alhamdulillah. Ngajinya juga jangan ditanya. Ya Alhamdulillah. Maka pas saya kesini, ya kebetulan ini tadi sini paus bawa. Pausnya segini bagaimana terinya, Bu? Katanya mau ikut ngaji ke sini. Nih, anak-anak nih, alhamdulillah. Di sini siapa yang belajar ngaji sudah hafal juz amma ada? Hah? Siapa yang berani naik panggung? Nih, kalau mau belajar ngaji, oh kamu mau sini. 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 Gak apa-apa. Yang baru naik panggung, dia naik saya turun. Kesini katanya mau ikut hadir. Ini syukuran, tasyakur, sedekah bumi. Mudah-mudahan orang yang bersyukur rezekinya ditambah. Amin. Ini lihat pisang kayak begini, Masya Allah. Ya Bu, Masya Allah, berkah di sini. Amin. Ini juga ya. Coba lihat itu padi. Iya. Ini hasil bumi yang patut disyukuri di sini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana tadi yang naik? Ini. Oh, sini. Oh. Gak ada yang lebih gede lagi. Sini. Atuh berdua. Hah? Atuh berdua. Saya sini dua-duanya. Oh. Kalau dua-dua mah. Waduh, Pak Lurahnya mana lagi? Hebat Kiai Suki mah ngumpulin anak PAUD. Sini. Ayo sini. Namanya siapa? Salsabila. Umur? 13. Ini siapa? Idam. Umur? 12. 12 ya. Kelas berapa? 6. Kamu? Kelas 7. Kelas 7 ya. Ini siapa namanya? Paus. Umur? 42. Kelas berapa? PAUD di DO. Katanya mau ngaji ya. Coba kamu tes hafalan dulu ya Bu. Ini katanya dari Jakarta jauh-jauh mau ngaji. Kamu tadi siapa namanya? Salsabila. Coba Salsabila sambung ayat ya. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Coba sini. Ini dulu. Ini ntar belakangan. Sambung ayat. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi nabata. Lanjut. Shadaqallahul azim. Bisa ya. Kamu doa makan hafal? Doa makan tidur aja nggak bangun. Kamu doa makan coba. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Coba doa nambah makan. Kagak ada. Ya bismillah lagi aja. Iya. Soalnya nggak bisa ngiler. Doa masuk WC bisa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi
Doa bongkar WC. Gak apa-apa, namanya juga mau ngaji bareng. Pak Lurah, ini dapat hadiah. Ya Pak Lurah, saya nggak ada Pak Lurah. Ente bisa jawab nggak? Salsabila sama idam, ya. Silahkan kembali ke alamnya. Pak, punten Pak, ini tarik ke tengah boleh ya? Oh iya. Halo, lanjut. Hah? Tarik lagi Pak Haji. Pak Haji tarik. Gak usah itunya. Ini aja. Gak, ini buat dia. Saya mah diri. Ayo naik sini. Hap, hap. Baik. Halo, lanjut. Yang pertama kita syukur. Saya sering bilang sehat aja mahal. Betul apa betul? Dulu ada artis kita namanya Olga Saputra, kenal? Kapan kenalannya? Oh, di TV. Sakit 1 tahun dibawa ke Singapura, biaya berobatnya lebih dari 20 miliar. Duit 20 miliar banyak nggak Bu? Kalau dibeliin cilok, satu desa Cikakak mandi cilok. Itu baru sehat. Wah, alhamdulillah. Yang udah pulang mah dapat 3 ember, Masya Allah. Lalu saya mana kebagian dong? Ntar dulu sini. Ya udah, ntar. Pak Lurah, saya digentong ya. Dulu ada. Halo Bu, Pak. Halo. Dulu saya punya tetangga. Lupa bayar infak, lupa bersyukur. Sehari semalam Allah uji, nggak bisa buang angin, alias nggak bisa hitut. Dibawa ke rumah sakit di Salemba, di Jakarta Pusat. Sekali keluar 1,5 juta. Masya Allah, ibu-ibu yang hadir di sini, ada nggak yang sehari buang angin 10 kali? Oh, ada yang bilang ada. Kemarin saya ceramah di Lampung, saya tanya ada nggak yang seharinya 10 kali? Semua bilang ada. Cuman ada satu ibu yang diam aja. Saya bilang, ibu nggak ada 10 kali? Nggak, saya baru 9 Pak Ustadz. Lah kalau sekali keluar 1,5 juta, 10 kali udah 15 juta. Masya. Maka wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mau hitung nikmat Allah, nggak sanggup kita menghitungnya. Betul apa betul? Tapi ada nikmat yang lebih mahal lagi daripada nikmat sehat, yaitu nikmat iman. Iman Islam kita. Password masuk surga. Orang yang beriman insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Mau tahu berapa harga iman kita, Bu? Menurut surat Ali Imran ayat 91, harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Ibu, emas sekilo berapa sekarang? Emas sekilo berapa? Ada orang Cikakak yang pakai anting 4 kilo. Kalau ada, saya yakin orang kaya. Harga iman kita lebih mahal dari emas sebesar dunia. Maka jangan ditukar dengan apapun. Sebagaimana pesan Quran, walan tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal dunia kecuali dalam iman biarin hidup kita biasa-biasa aja. Mungkin ibu dikasih uang belanja sama suaminya cuma 30 atau 40 juta sebulan. Amin. Amin. Aminnya orang kepanasan mustajab. Bu,
iman kita lebih mahal. Mudah-mudahan kita kalau di sini berbahagia dengan hasil panen kita, dengan pencapaian kita, insya Allah nanti kita di surga yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Semua kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan, yang tidak bisa dibayangkan kenikmatannya, insya Allah. Setelah bersyukur, sehat mahal, apalagi iman. Ibu, saya di Tomang, ya ini sama juga, tinggalnya nggak jauh dari rumah saya. Punya tetangga orang Inggris, datang ke rumah ngaji. Saya tanya, Mister, ngapain belajar Islam? Dia bilang, Ustadz, umat Islam hidupnya tentram. Saya di Inggris, mau tidur aja we have to take Valium. Minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam, jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah tibra. Apalagi Jumatan, khotib Jumat baru mulai, alhamdulillah udah 2 kali ngimpi. Mana ngimpinya nyambung sama Jumat kemarin. Maka iman ini mahal, patut disyukuri. Dan selanjutnya, ini masih di bulan Muharram, tahun yang baru. Ini kalau kita ngumpul ngaji hari ini, udah dengerin Quran, udah zikir, udah tasbih, udah sholawat, pahalanya berlipat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini di bulan Muharram adalah merupakan Ashhurul Hurum, bulan mulia, yang kalau ibu tadi ada yang sedekah, ya bu, Ustadz Taufik tadi begitu nyanyi, ada yang ngasih kertas, Ustadz Taufik seneng. Begitu dibuka di rumah, maaf ya, coba lagi. Enggak, itu isinya uang. Insya Allah diganti 700 kali lipatnya, amin ya Rabbal. Ini orang-orang yang kayak gini insya Allah. Bu, saya pernah ketemu sama orang Cikarang, namanya Pak Haji Enjum. Waktu berangkat haji 2010, dia suka sedekah kayak tadi tuh. Di Mekah ada tukang minta-minta, padahal uangnya udah habis. Uang sisa 200 real sudah dibeliin sejadah bikinan Turki, dipakai di sini. Ada tukang minta-minta. Aduh, dia bilang, maaf mang, toseep. Akhirnya si pengemis itu bilang, minta sejadahnya. Akhirnya dengan berat hati dikasih sejadah itu. Nggak taunya tukang minta-minta itu, pengemis itu, memberi dia 1 kantong uang asing, isinya real. Begitu ditukar, harganya 360 juta. Tahun 2010. Berarti tahun sekarang kira-kira 600 juta lebih. Masya Allah. Makanya nanti saya pas umroh sama Mamah Dedeh, saya juga mau beli sejadah Turki. Nanti kalau ada yang nuker gitu, saya janji walaupun nggak ada pengajian umum, saya datang ke sini nanti. Saya bagi semuanya, ceritanya. Ya, yang penting kan kebahagiaan. Makanya alhamdulillah, iya, topik nyanyi, iya, ada yang nyawer. Ini juga bu, kalau udah nyanyi, masya Allah. Nanti aja pas ibu-ibu pulang kita minta nyanyi. Ya. Gak ada yang nonton. Nah, itu yang pertama ya, syukur. Terus, halo bu, halo. Ini kalau tadi ya saya cerita orang nyumbang dan harus ikhlas, dan orang ikhlas itu bu, orang ikhlas itu setan aja nggak bisa goda. Setan gak bisa ganggu. Ingat waktu saya nganter Lesti sama Bilar umroh di 2023 dan di 2022, karena 2024 hamilnya udah besar. Ya,
Waktu 2023 umroh kehujanan kita, saya, Pak Bilar, Lesti sama Abang L. Wah, habis umroh capek, masuk restoran hotel. Pas makan, mungkin saking enaknya tasnya ketinggalan. Udah di lantai 12, Abah, tas Dede ketinggalan. Saya bilang tenang, kamu repot sama Abang L, biar Abah yang ngambil. Saya turun ke bawah, ternyata tasnya udah nggak ada. Akhirnya saya ketemu manajer hotel, orang Mesir. Saya bilang, Mang, tadi tas abdi tinggalin di dia. Cek orang Mesir teh, dia ngambil di lacinya, nu iya lain. Cek orang Mesir. Saya bilang, iya bener yang itu. Sambil dia serahkan, dia bilang, tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Mekah mah aman. Akhirnya hatur nuhun, Mang. Saya bawa ke lantai 12. Saya ketok kamarnya Lesti. Pas dibuka, saya kasih tasnya. Dek, ini tasnya. Tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Mungkin saking tenangnya, besok paginya Dede WA lagi, Abah, kenapa handphone hilang? Saya nggak berani bilang tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Saya tanya dulu handphonenya yang hilang handphone apa. Begitu dibilang iPhone Pro Max, harganya 30 juta. Saya langsung wudhu, sholat 2 rakaat. Istri saya bilang, tadi kan udah duha. Ah, ini mah beda, saya bilang. Begitu salam 2 rakaat, saya langsung doa, ya Allah, iPhone Pro Max. Selesai doa, saya cari 3 hari nggak ketemu. Resepsionis, saya bilang, ya mudir, doat minna santa saghira. Doat minna jawal, saya bilang, kita kehilangan handphone, nggak ada yang nemu. Kita cari, oh kata Pak Bilar, Abah ini kelihatan yang ngambil handphone ini di Hotel Hilton. Kita datang ke Hotel Hilton, pindah ke toko korma. Kita cari ke toko korma, pindah ke toko minyak wangi. Saya bilang nggak beres nih Bilar kalau begitu. Setiap yang megang handphone kita pancing-pancing. Akhirnya 3 hari nggak ketemu. Akhirnya Bu, saya panggil mereka bertiga. Sekarang mah udah ikhlasin aja. Karena ditelepon nggak diangkat, di WA nggak dibuka. Terus saya voice note, saya rekam pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bogor. Saya rekam, jang hirup teh teu gampang, teu cukup ku di pikiran, bari kudu dilakonan gitu. Nggak dibuka juga. Setelah 3 hari saya bilang, Dedek, Pak Bilar, kita usaha udah, doa udah, minta udah. Sekarang mah kalau memang Allah minta itu, ikhlasin aja. Akhirnya Lesti tanpa menyanyikan lagu Ku Lepas Dengan Ikhlas bilang, Abah saya ikhlas. Begitu ngomong ikhlas, Pak Bilar jajal nelpon. Kemarin 3 hari nelpon gak diangkat. Setelah mereka bilang ikhlas, ditelepon, Abah, kenapa diangkat? Kok nangis? Ngomong nah hese. Akhirnya saya ngobrol, yang nemuin orang India. Akhirnya itu handphone diantar ke hotel. Ya Allah, udah 3 hari hilang handphone 30 juta. Akhirnya saya ke kamar Lesti, saya ketok pintunya. Lesti keluar, saya kasih handphonenya. Dek, tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Udah kepegang sekarang mah gitu. Maka orang yang ikhlas, ya, dilandasi keimanan, insya Allah hidup kita bahagia dunia akhirat. Ini nih panggilannya paus, dia mah bersyukur Bu.
hidupnya, walaupun makan cuma sama ayam goreng, sop buntut, gurame bakar, enak. Alhamdulillah. Oleh karena itu yang selanjutnya, tadi kita udah zikir, udah tasbih. Saya juga mau menyampaikan bahwa orang yang dunianya baik dan akhiratnya baik, di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan lisanan zakiron, orang yang suka orang yang suka yang pertama. Yang kedua, wa qalban syakiran, dan hati yang bersyukur. Yang ketiga, ciri orang yang insya Allah akan dapat kebaikan dunia dan akhirat, di samping lisanan zakiran, lisan yang berzikir, qalban syakiran, hati yang bersyukur, yang ketiga adalah wajasagan sabiran, jasad yang bersabar dalam ibadah. Ini ngaji perlu sabar nggak Pak? Halo, ini saya lihat tadi di statusnya Pak Lurah, dari pagi acara ini sampai jam segini, Masya Allah, tidak ada yang kelihatan capek. Ya Bu, luar biasa, cuman merem aja ya. Alhamdulillah. Tadi kita udah berapa kali tuh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu berat nanti timbangannya. Amin. Dan saya juga, kata Pak Lurah waktu menghubungi saya di Jakarta, Ustadz ceramah di sini, ibu-ibunya ahli zikir semua. Amin. Saya pernah syuting sama Bang Komeng. Wah, kalau dia Jawa Barat dulu pemilihannya ya, jadi senator sekarang. Komeng sama Poati latah, Komeng jahil. Kadang-kadang ada orang yang begitu dikagetin,